Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Selvi Cardonan dengan NPM 2021020423. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan kemaslahatan sendiri itu dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yaitu 5 pokok tersebut ada agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Dan kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Ada juga maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal dan harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah. Dan kemaslahatan itu harus mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Dan adapun manfaat mempelajari maqasid syariah adalah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyrik baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Dan adapun pelengkap maqasid syar'i. Yang pertama, ketika Tuhan itu mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Dan pelengkapan ini disebut dengan pelengkap maqasid ad-daruriyat. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Ini tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian atau mengqasar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehnya menjamaknya. Yang ketiga, ada pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian, kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Adapun perantara-perantara maqasid syariah. Sebagaimana dijelaskan saya tadi, bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia, dan maksudnya adalah dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Adapun pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Dan tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan yang mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarainya.
yakni terlarang juga. Adapun berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah seperti yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.